adalah ingin masalah tilang ini diberesin, nggak usah tilang-tilangan gitu, dihapus lah semacam. Nah itu Fakta atau hoax, Mahfud MD usul penghapusan tilang ke Presiden Prabowo. Ini terkait dengan Pak Mahfud selaku Wakil Ketua Reformasi Polri yang saat ini sedang bersama dengan anggota dan ketuanya sedang menggalang pertemuan dengan berbagai macam NGO ataupun masyarakat sipil, mendapat masukan dari mereka untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian tiba-tiba muncul Pak Mahfud mengusulkan tilang dihapuskan. Kalau sisi pengennya STNK dihapuskan sama SIM seumur hidup. SIM seumur Kenapa? hidup. Ya biar kita nggak bayar-bayar terus. tapi kan nggak fair juga. Kalau saya nggak setuju bang. Atau 10 tahun lah, jangan 5 Ya tahun. 10 tahun sih oke. Atau prosesnya dipermudah. Ya. Dan bayarnya jangan mahal-mahal. Ya, bayar aja. Jadi memang, tapi balik ke isunya ini ya. Oh, balik lagi jangan ngomong SNK. Iya. Nah, ada partai katanya yang waktu itu mengusulkan menghapus STNK. Oh iya. Ternyata cuma di Kurang depannya doang. Gimmick doang. Gimmick doang kampanye. Karena memang ketika SIM dihapus, nggak ada batas waktu ya, no limit gitu. Andai kata seseorang sudah nggak misalkan memiliki katakanlah rabun jauh tiba-tiba gitu ya, tidak bisa bawa kendaraan, itu kan berbahaya juga. Sementara SIM-nya masih berlaku, Bang. Ya, memang dites. Ah? Emang dites. Dites apa? Lanjut. Ya, Balik kan, ke isu dong, Bang. Iya, balik. Kemana-mana. Ya. Jadi ada informasi Mahfud MD kan menjadi salah satu anggota Komite Reformasi Reformasi Polri yang sudah dilantik, dan muncullah informasi hoax ya. Dia menyebut langsung tilangnya dihapus. Kenapa ini menjadi rame? Karena tilang ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Abang-abang ojol di jalan yang tiap minggu harus ke pengadilan gitu kan. Abang-abang taksi, Abang-abang taksi yang ya. suka berhenti di pinggir jalan. Kemudian diangkut sama Dishub ya kan. Terus banyaklah hal-hal. Tilang ini sesuatu yang sangat dekat dengan Kehidupan masyarakat kita. Bolak-balik ke pengadilan atau harus bayar, harus transfer, itu menjadi Maksudnya resiko bayar di berkendaraan. Ya kan ada juga yang bayar pakai BRI, bank transfer. Oh, transfer. Iya. Kan bayar di tempat juga itu. Ya, bayar tempat juga ya. Tapi yang bayar itu ada juga ya? Ada. Itu oknum. Tapi di pengadilan pun saya pernah ikut sidang SIM. Iya. Karena saya penasaran ya. Ayo sidang SIM. Pak, di sidang ya. Ya udah. Tilang aja. Saya nggak bilang wartawan atau enggak, udah. Sidang lah saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setiap hari Jumat. Taruh motor, sampai sampai tukang parkir. Mau sidang, Pak? Iya. Sidang apa? Sidang SIM. Sidang SIM ya? Dia udah tahu nih kita karena Jumat kan, tiap Jumat nih buat Anda yang sudah pernah Sidang SIM. Sidang SIM, ya. Lihat saja, Pak. Nggak usah antri, nggak usah apa. Pokoknya SIM-nya balik. Ordal ya? Ordal. Saya nggak tahu siapa orang itu. Cuman dia saya tahu parkir di mana nih. Ya retail sebelah ya? Iya. Dia mengajukan diri untuk memberikan jasa. Gitu. Saya nggak mau nanya berapa, enggak. Karena kalau nanya berapa berarti saya tertarik kan. Ya. Orang saya pengen buktiin, nyobain. Ya. Oh enggak Bang, saya mau sidang. Rame loh Pak. Enggak gitu kan, santai aja gitu. Sidang lah saya. Nunggu. Kita itu dapat kartu tilang kan. Itu sidangnya di ruang yang mana kita bingung. Nanya dapat lah di ruang apa gitu, saya lupa. Udah nunggu penuh orang. Disebutin nomor tilangnya, kita maju. Sebutin nomor tilangnya, kita maju. Nah, mulailah saya. Oh, akhirnya udah menjelang Jumatan. Aduh, dah. Ada yang nyariin, nanti aja kalau udah tutup baru kita samperin, langsung bayar. Tapi ya udah lah, pengen ikut. Tidak menggunakan melewati garis batas.
kena 250.000 lah, 250 apa gitu Yes. kan. Apakah Anda ada keberatan? Tidak, Yang Mulia. Dah, putus. Wah, mantap, udah tinggal bayar. Begitu saya ke tempat loket pembayaran, Masya Allah, penuh. Saya bilang, ini sidangnya udah antri, loketnya Bayarnya antri, bisa-bisa kagak Jumatan kita. Akhirnya Jumatan dulu. Bener-bener ngabisin waktu memang. Baru kelar jam 3. Mau ke kantor juga udah males gitu. Jadi yang membuat orang males untuk sidang itu adalah waktunya terlampau panjang, capek, lelah. Waktunya atau prosedurnya diperpanjang? Iya, kayak emang dibikin begitu. Dan sebagai kita jurnalis ya, kita pengen tahu ini orang yang antri beneran mau antri, kagak juga. Ini cuma gitu aja. Ada juga mas kita bayarin, kita bantu bayarin. Saya bilang, wah ini udah kacau nih. Pungli di tempat kita mencari keadilan. Gimana rasanya, tak? Hanya untuk urusan SIM, apalagi urusan lain. Saya menyampaikan ini karena memang saya mengalami langsung. Makanya Anda kalau nggak pengen sidang berlama-lama, ya bayar di tempat. Bukan. Maksudnya kalau nggak berlama-lama, taati aturan. Jangan melewati batas, menggunakan helm, surat-surat lengkap, lampu dipastikan nyala, dan kalau lampu merah ya berhenti, lampu hijau ya jalan. Ya, itu penting. Lanjut Bang. Kenapa tiba-tiba? Ya, harapan orang, ya kita tahu ya, Mahfud MD ini dulu sebelumnya adalah calon wakil presiden. Dia punya fans, punya banyak basis ya, punya banyak yang mengidolakan dia juga banyak. Nah, ketika dia masuk ke komite, tentu harapan orang banyak, Bang. Nah, salah satu harapannya saya rasa ini nih. Jadi harapannya adalah ingin masalah tilang ini diberesin, nggak usah tilang-tilangan gitu, dihapus lah semacam. Nah, itu dituangkan dalam bentuk reel seperti ini. Ini reelnya sama FB Pro juga. Hanya video, kemudian ditempelin foto foto Mahfud MD dan foto Prabowo. Tidak ada satu narasi pun narasi resmi dari Mahfud MD atau dari pihak Komite Reformasi Polri yang menyatakan akan mengganti atau menyederhanakan atau menghapus sistem tilang itu. Dan tidak ada sumber juga ya. Tidak ada sumber mengatakan itu. Ini hanya ngadi-ngadi si pembuat akun gitu. Itu kayaknya harapan dia deh. Harapan dia. Karena dia sering ditilang kayaknya. Iya, karena kayak harapan Bang Gaib juga kayak gini. Iya. Begitu. Kenapa dia membuat ini? Karena sebenarnya kalau urusan tilang ini terlampau kecil banget dari rencana besar reformasi di tubuh Polri ya. Yes. Tapi kalau tilang ini udah tidak hanya Polri ya, berhubungan dengan banyak ini. Bapeda kan. Karena kan pendapatan daerah dari kendaraan bermotor juga kan, dari pengadilan gitu. Saya pernah di tilang elektronik loh. 3 bulan lalu saya kena tilang elektronik karena mobil saya melewati batas. Tiba-tiba datang surat dari Korlantas atau mana gitu. Anak saya bilang, ya ini ada surat dari polisi. Surat panggilan. Masalahnya apa ini? Begitu saya buka ternyata surat tilang. Saya buka, ada gambar mobil saya memang dari belakang tuh. Fotonya. Jelas fotonya. Saya suruh bayar 500.000. Boleh kita menyanggah sebenarnya. Boleh menyanggah, tapi kalau menyanggah itu kita harus sidang. Saya udah kebayangkan sidang, waduh udah lama banget nih. Akhirnya kita ikuti prosedur, kita buka aplikasi dan bayar. Lewat BRI, udah selesai. Bener. Selesai. Walaupun gede juga ya, cuma lewatin itu aja 500.000 ya. Karena kita bisa bisa meminta, bisa mengkomplain sebenarnya. Dan itu katanya kalau kita mau memang lebih kecil gitu. Tapi kalau kita nggak mau, ya bayar aja gitu. Tapi sih saya lebih ikhlas sih, karena itu langsung masuk ke negara. Benar. Daripada masuk ke bayar di tempat langsung. Bayar di tempat kan? Kan bisa juga di tempat. Ngaku salah ya sudah, dikasih nomor rekening negara juga kan, bisa juga. Nggak pernah sih kayak gitu. Masuk ke rekening banknya kantong. Si A si B lah. 123004432. Apa itu? Bank kantong namanya. Bank kantong. Bank kantong.
Jadi itu yang saya alami ya, Ya. untuk tilang elektronik. Bang Acil pernah tilang elektronik? Alhamdulillah belum pernah. Saya taat bang, naik motor, naik mobil. Ditilang nggak pernah juga? Nggak pernah. Naik Transjakarta, yang tilang paling sopir saya atau yang Transjakarta. Oh, iya. Seumur itu belum pernah ditilang? Kalau motor pernah, Oh pernah. pernah. Bayar di tempat atau bayar di? Pakai itu transfer bank. Saya minta BRI-nya. Ngaku salah, ya sudah dikasih slip. Ya sempat bersih tegang dulu lah gitu ya. Bersih tegang. Oh bisa bayar di situ? Bisa. Jadi langsung transfer, bukti transfernya kasih. Oh. Langsung bawa ke posnya dan nunggu di pos dan diputir transfernya, Pak. Oh bisa langsung dieksekusi Bisa. di tempat ya? Bisa. Saya ngaku salah, nggak usah ke pengadilan, ini bukti transfer, saya udah bayar denda. Ya sudah jalan lagi. Oh ya boleh juga. Tadi berarti SIM nggak ditahan ya? Ditahan ketika menunggu pembayaran. Tunggu pembayaran. Begitu udah bayar baru dikasih Baru lagi. dikasih. Jadi surat dikembalikan, bukti pembayaran saya serahkan, ya saya bisa jalan lagi. Oke. Jadi nggak harus nunggu surat tadi, Bang. Kalau surat kan elektronik kan. Kalau elektronik kan biasanya kayaknya di Jakarta itu lebih banyak. Ya ada juga motor ya. Iya motor kena juga ada. Saya naik motor belum pernah sih. Naik Transjakarta mungkin Transjakartanya kalian Yang kena. kena. Cuman kalau tilang elektronik memang si fotonya itu tidak memilih-milih itu mobil ambulan, mobil dinas, mobil damkar. Ya karena dia berbasis foto, jadi ada kan ambulan Otomatik yang ya. kena Oh, iya. tilang gitu. Padahal kan dia dibolehkan untuk jalan terus gitu kan. Nah itu kelemahannya Bener. sistem elektronik karena belum bisa mendeteksi mana mobil ambulan dan mobil pemret. Tapi ada yang baru, Bang. Di sosial media itu udah mulai ada yang nakal gitu ya. Jual kamuflase apa namanya? Mengibuli kamera tilang elektronik. LTE itu. Jadi semacam kamuflase. Jadi ketika itu ditempelin secara kasat mata kita manusia bisa melihat. Tapi kamera nggak bisa lihat, putih gitu? semua. Itu banyak di sosial media sekarang beredar menjual itu. Jadi nopolnya nggak bisa kelihatan. Di kamera LTE nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat kasat mata kelihatan. Ya ini bukan anjuran itu. Memang orang Indonesia luar biasa. Itu beredar, tapi nggak tahu ya ditertipin apa enggak tuh penjualan mereka. Tapi kelihatan ya sebenarnya. Kalau ketahuan nih sebenarnya. Kalau di videonya ditampilin, kalau lihat kasat mata Kelihatan. masih kelihatan, tapi dikasih kamera dia nggak kelihatan, blank putih semua. Wah nggak bener itu. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Nggak boleh. Oke. Nah satu lagi, ada juga yang belakangan ini motor-motornya yang belakang itu dicopot nomor polisinya, banyak banget tuh Bang. Oh iya. Iya. Kalau Bang teliti gitu ya, bawa lihat banyak pengendara kita, terutama kendaraan roda 2 ya, itu plat belakangnya nggak dipakai. Plat nomor depan belakang, depan doang. Atau di plat belakangnya dikasih itu pakai lakban sama itu masker. Luar biasa. Luar biasa memang. Jadi masker kan buat mulut, ini nggak ditempelin di plat nomornya nggak kelihatan gitu. Aduh, luar biasa itu, Bang. Udah kayak maling dong, mau berbuat salah. Iya. Tutupin semua. Udah banyak itu lihat sekarang kendaraan roda 2 itu, nggak ada nomor polisi belakangnya. Nggak tahu itu hilang, jatuh atau disengaja, saya nggak tahu. Iya. Karena emang biasanya mereka fotonya belakang, fotonya belakang. Oh iya, Bang. Atau foto belakang. Ada juga sih yang depan ya. Oke.